Setelah ilmuwan menetapkan 8 planet dan 200 satelit di tata surya, kita jadi makin tahu soal semesta ini. Tapi ternyata sebagian besar misterinya masih belum terkuak. Pemahaman kita masih sangat minim dan diduga tata surya kita punya planet ke-9. Ilmuwan menyebutnya sebagai planet X atau planet Nine. Planet yang belum ditemukan ini kemungkinan ada di luar Neptunus. Orbit asteroid dan planet kerdil di situ telah berubah tanpa diketahui alasannya. Bisa aja kan, di situ memang ada planet X. Cerita soal planet misterius ini sudah ada sejak lebih dari seabad yang lalu dan pencetusnya adalah Percival Lowell. Dia memang ngefans berat dengan ruang angkasa. Selain kumisnya melipis, uang di dompetnya juga nggak pernah tipis. Namanya juga orang kaya kan? Dengan uangnya itu, dia mendirikan observatorium di Arizona yang khusus meneliti pergerakan Uranus dan Neptunus. Gaya gravitasi kedua planet ini lebih lemah dari planet lain di tata surya kita. Dan kemungkinan besar di situ ada objek raksasa yang menariknya keluar dari lintasan. Pada tahun 1906, Lowell mengusulkan teori kalau di luar Neptunus kemungkinan ada planet. Dan planet ini telah menjadi biang kerok atas terjadinya fenomena aneh di area tersebut. Lowell kemudian menamainya sebagai planet X. Lalu pada tahun 1930, Clyde Tombaugh menemukan Pluto di Observatorium Lowell. Pola orbit aneh itu pun akhirnya bisa dicari tahu. Tim Lowell sangat antusias menyambut penemuan ini, tapi euforia mereka nggak bertahan lama. Rupanya ukuran Pluto terlalu kecil dan planet ini nggak cukup ngefek bagi planet lain di sekitarnya. Jaraknya juga terlalu jauh dan lagi-lagi mereka dibikin bingung. Kalaupun memang ada, planet X diperkirakan 10 kali lebih besar dari Bumi dan radiusnya 4 kali lipatnya. Planet ini mengorbit matahari minimal selama 10.000 tahun dan jaraknya dari matahari kurang lebih 200 kalinya bumi, atau 600 satuan astronomi dari pusat tata surya kita. Buat tambahan aja nih, satu satuan astronomi setara dengan jarak dari bumi ke matahari. Kesannya kok jauh banget ya? Padahal sih enggak. Jarak antar objek di ruang angkasa biasanya diukur dalam satuan tahun cahaya. Dan satuan astronomi jauh lebih kecil. Oke, kita ambil contohnya pada objek terjauh yang teramati dari bumi, alias galaksi GNZ11. Sip, galaksi ini berjarak 32 miliar tahun cahaya. Meski begitu, ilmuwan masih bisa mendeteksinya via teleskop. Padahal 1 tahun cahaya aja sama dengan 63.241 satuan astronomi. Kalau teknologi kita bisa mendeteksi galaksi sampai sejauh itu, lalu kenapa para ilmuwan belum bisa mengungkap misteri planet X? Mungkin karena planet ini memang nggak pernah ada. Teori planet X banyak ditentang pada tahun 1989, dan gaya gravitasi misterius di Neptunus terbukti cuma mengada-ada. Parahnya lagi, ukuran Neptunus telah salah dikalkulasi. Voyager 2 kemudian terbang ke planet ini untuk menentukan ukuran yang sebenarnya. Foto terbaru yang diambil akhirnya bisa ngejelasin gaya gravitasi misterius itu yang rupanya nggak dipengaruhi oleh planet X. Tapi nggak cukup sampai di situ aja, karena teori planet ke-9 lagi-lagi mengemuka sekitar 10 tahun yang lalu. Meski teori Lowell terbukti salah, keyakinannya soal planet X ini bisa benar. Pada tahun 2015 lalu, astronom Michael Brown dan Konstantin Batygin membuktikan adanya gaya gravitasi misterius di Neptunus. Sejumlah satelit Neptunus mengorbit secara tegak lurus dan fenomena langka ini cuma teramati di area tersebut. Gerakan gugusan asteroidnya juga khas dan pastinya nggak akan mungkin cuma asal gerak. Malahan ada juga loh satelit yang arah geraknya berlawanan dari matahari, nggak seperti kebanyakan objek lain. Ada juga planet kerdil Sedna yang tertarik ke suatu objek bersama 6 planet kerdil lain. Dan semua planet kerdil ini bergerak ke arah yang sama. Brown dan Batygin bukan cuma astronom ecek-ecek, keduanya sangat disegani di bidangnya. Nama Konstantin Batygin sendiri pernah termuat di majalah Forbes sebagai salah satu dari 30 ilmuwan berpengaruh di dunia. Sedangkan Mike Brown telah menggolongkan Pluto sebagai planet katai. Udah jelas lah ya, pendapat mereka pasti sangat kuat dan gak cuma isapan jempol.
Tapi keberadaan planet X cuma bisa dibuktikan dengan pencarian yang tentunya sangat sulit dilakukan karena mereka perlu menggunakan metode transit fotometri. Jadi intinya, mereka perlu mengamati sejumlah bintang dalam waktu lama serta mendeteksi cahaya redup yang terpancar. Cahaya yang meredup ini bisa saja disebabkan oleh planet yang menghalangi objek lain. Kalaupun memang begitu, berarti keberadaan planet X juga bisa dibuktikan. Nah, agar metode ini bisa berhasil, Bumi, planet X, dan matahari harus berada dalam satu garis lurus. Kondisi kayak gini sangat jarang terjadi. Kalau nggak gitu, cahayanya nggak akan redup. Lagi pula metode ini cuma bisa diterapkan pada planet yang jaraknya lebih dekat dari Bumi ke matahari. Wah, berarti cuma Venus dan Merkurius dong. Kalau jaraknya lebih jauh dari Bumi, teknik seperti ini cuma akan buang-buang waktu. Sebagai alternatif, ilmuwan bisa mencari kandidat planet dengan teleskop canggih. Tapi sekali lagi, cara ini akan sangat sulit dilakukan. Objek terjauh yang bisa teramati di tata surya kita adalah planet kerdil far far out. Tapi jaraknya cuma 140 satuan astronomi dari matahari, atau 1/4 kalinya jarak ke planet X. Kita bisa melihat benda karena adanya cahaya. Dan matahari bisa terlihat jelas karena telah memancarkan cahaya kuat, sedangkan bulan cuma memantulkan cahaya matahari, kemudian bisa kita lihat. Sebetulnya cahaya bulan lebih redup dari objek lain di langit malam, pantulan cahayanya kelihatan lebih terang karena posisi bulan lebih dekat dengan bumi. Tapi kalau jaraknya lebih jauh, sudah pasti akan kelihatan lebih redup. Di planet X beda lagi sih, semua objek di tata surya kita terkena cahaya matahari. Karena pantulan cahaya ini kita bisa mendeteksinya, sedangkan planet X sangat jauh dari matahari sehingga sangat sulit dilihat. Cahayanya juga super redup dan kita cuma bisa mengamatinya saat cuaca tertentu dengan teleskop super canggih. Brown dan Betty Jean telah mendirikan teleskop Subaru yang paling top di puncak gunung berapi Dorman di Hawaii. Teleskop besar ini mampu menangkap sinar lemah dari objek langit yang sangat jauh, tapi lokasinya perlu dicari tahu dulu. Sebelum mereka benar-benar tahu lokasi planet X ini, semua prosesnya akan sulit terrealisasikan. Selain itu, planet X ini terlihat paling cerah cuma selama 3 malam setiap tahun. Proses pencariannya memang nggak mustahil, tapi sangat sulit dilakukan. Malahan, kebanyakan astronom udah nyerah. Mereka menganggap planet X nggak pernah ada, dan akhirnya menyimpulkan kalau itu cuma mitos. Menurut teori terpopuler, gaya gravitasi misterius itu disebabkan oleh lubang hitam kecil. Lubang hitam ini bisa menarik planet ke dalam, tapi nggak apa-apa, ukurannya cuma kecil kok. Dan nggak bisa tiba-tiba nyedot planet ke dalamnya. Jadi, bumi kita masih aman seenggaknya sampai sekarang. Teori lubang hitam juga punya kelemahan karena objek ini sangat sulit dilacak. Dan meskipun masanya sebesar planet X, pusat lubangnya akan mengecil sampai seukuran jeruk. Jadi percuma aja pakai teleskop. Untuk mendeteksi lubang hitam, kita perlu nyari sinar gamma yang terpancar oleh objek yang jatuh ke dalamnya. Atau bisa juga dengan mengirim ratusan pesawat ruang angkasa mini. Pesawat ini nantinya akan mendekati lubang tersebut dan saat pesawatnya tertarik masuk, kemungkinan kita juga akan bisa mendeteksinya. Tapi sebaiknya jangan menitik beratkan pada teori Brown dan Betty Jean karena teori ini baru saja didokumentasikan oleh NASA. Dan sebelum ada bukti kuatnya, mari kita berasumsi kalau planet X mungkin saja memang ada. Selama ribuan tahun, orang-orang hanya mengenal planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus yang dapat dilihat menggunakan teleskop sederhana atau bahkan dengan mata telanjang jika kondisinya memungkinkan. Tapi pada akhir abad ke-18, seorang astronom terkenal bernama Sir William Herschel menemukan sebuah planet baru yang berwarna biru es. Awalnya mereka mengira itu adalah bintang, tapi kemudian menyadari itu sebuah planet. Sekarang kita mengenalnya sebagai Uranus, sebuah planet yang jaraknya lebih dari 19 kali lipat jarak bumi ke matahari. Saking jauhnya, Uranus butuh waktu 84 tahun untuk menyelesaikan 1 kali putaran mengelilingi matahari. Selain itu, astronom ini juga menemukan banyak hal menarik lainnya di luar angkasa, seperti bintang ganda dan nebula. Pada pertengahan tahun 1800-an, para ilmuwan melihat ada sesuatu yang menarik Uranus dan menggeser orbitnya. Mereka mengira ada planet lain di luar sana dan menggunakan matematika untuk memprediksi lokasi planet itu. Akhirnya, pada tahun 1846, mereka menemukan Neptunus menggunakan teleskop. Planet ini terlalu redup untuk dilihat dengan mata telanjang karena jaraknya sangat jauh dari matahari.
Sungguh menarik, entah berapa banyak planet lain yang mungkin ada di luar sana bersembunyi di kegelapan tata surya kita. Pada pertengahan tahun 1800-an, para astronom melihat ada sesuatu yang tidak biasa di langit. Sebuah planet kecil berbatu bernama Merkurius berperilaku aneh. Planet ini tidak mengikuti orbit yang seharusnya. Salah satu astronom tersebut adalah seorang ilmuwan Prancis yang cerdas, bernama Urbain Le Verrier. Dia mengemukakan teori bahwa mungkin ada planet lain di tata surya kita yang belum ditemukan. Planet ini berada di antara Merkurius dan Matahari. Planet hipotetis ini, yang ia beri nama Vulkan dari nama dewa api Romawi, memiliki permukaan yang sangat panas, dan ini bisa berpotensi menjelaskan perilaku aneh Merkurius. Dia memang tidak sepenuhnya yakin Vulkan adalah satu-satunya objek yang mengganggu orbit Merkurius. Tapi, karena antusias dengan kemungkinan ditemukannya planet baru, para astronom di seluruh dunia pun menyukai ide keberadaan Vulkan. Untuk sebuah planet yang belum ditemukan, banyak orang bertekad untuk mengembangkan ide dan mencari informasi tentangnya. Sebagian ilmuwan mengira tidak mungkin mereka melewatkan planet lain sebesar Merkurius. Rasanya sulit untuk tidak melihatnya. Tapi, ada kemungkinan planet yang lebih kecil berada di dalam orbit Merkurius yang jaraknya sangat dekat dengan Matahari, sehingga tidak ada yang bisa melihatnya. Salah satu teori mengatakan jaraknya sekitar 21 juta kilometer dari Matahari. Merkurius adalah planet dengan orbit paling eksentrik di tata surya kita, tapi titik terdekatnya ke Matahari sekitar 46 juta kilometer. Artinya, Vulkan berada kurang dari setengah jarak tersebut. Teori ini kemudian mengatakan jika Vulkan ada, planet itu akan mengorbit Matahari setiap 19 hari 18 jam dan jalurnya miring sekitar 12 derajat relatif terhadap jalur planet-planet lain di tata surya kita. Posisi terjauh Vulkan dari Matahari masih terlalu dekat untuk bisa dilihat dengan mata telanjang, bahkan saat senja. Satu-satunya kesempatan untuk melihat Vulkan adalah saat gerhana matahari atau saat ia melintas di depan matahari, yang menurut teori terjadi 2-4 kali dalam setahun. Mereka memiliki teori bahwa planet misterius ini berada sangat dekat dengan matahari, sehingga hanya bisa dilihat saat gerhana matahari total ketika bulan menghalangi cahaya matahari yang menyilaukan. Jadi, setiap kali terjadi gerhana, para ilmuwan mengamati matahari dengan harapan bisa melihat Vulkan. Mereka berusaha keras, tapi tetap saja tidak bisa menemukan planet misterius ini. Beberapa astronom mengaku melihatnya saat gerhana, tapi tidak ada yang bisa memastikan atau menemukan buktinya. Teori tentang Vulkan pun dilupakan untuk sementara. Einstein punya pemikiran berbeda. Kamu tahu tentang teori relativitas umumnya kan? Disitulah ia menyatakan bahwa gravitasi bukanlah suatu kekuatan alamiah, tapi hasil dari melengkungnya ruang waktu karena kehadiran objek-objek luar angkasa raksasa, seperti planet dan bintang. Planet-planet mengitari matahari pada orbit yang tetap karena ruang waktu melengkung, yang berarti planet-planet itu seperti jatuh ke arah bintang pusat tata surya kita. Dan Einstein coba menjelaskan orbit Merkurius yang tidak biasa ini menggunakan teori relativitasnya. Tidak seperti planet-planet lain di tata surya kita, orbit Merkurius tidak melingkar. Orbit Merkurius tampak sedikit bergelombang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Einstein mengatakan hal ini mungkin terjadi karena gravitasi matahari yang sangat besar membuat struktur ruang waktu di sekelilingnya melengkung. Menurutnya, ada kemungkinan ini sedikit mengubah orbit Merkurius. Butuh waktu cukup lama bagi komunitas ilmiah untuk menguji teori ini. Dan pada akhirnya, teori ini nampaknya merupakan penjelasan yang paling masuk akal. Meskipun teori Einstein memberi penjelasan yang lebih elegan terkait orbit Merkurius yang aneh, sebagian ilmuwan masih menaruh harapan pada Vulkan. Sangat sulit untuk melepas ide keberadaan Vulkan, karena Merkurius juga planet yang sangat sulit dilihat dari bumi. Tapi kemudian, semakin banyak ilmuwan yang mulai menerima teori Einstein melebihi imajinasi mereka. Dan mereka pun mengamati gerhana matahari total, khususnya untuk menguji teori relativitas Einstein, bukan karena Vulkan. Vulkan bukan satu-satunya planet hipotetis yang banyak dibicarakan. Di era yang lebih modern, beberapa percaya kemungkinan adanya planet misterius yang bersembunyi di bagian luar tata surya kita. Tapi yang satu ini lebih mungkin. Memang belum ada yang melihatnya secara langsung. Tapi simulasi komputer menunjukkan bahwa planet 9 atau planet X ini mungkin ada di suatu tempat lebih jauh dari Neptunus. Neptunus dan planet X bisa jadi berukuran sama.
planet X mungkin 10 kali lebih masif daripada Bumi dan mengitari matahari dalam orbit lonjong yang jaraknya sekitar 20 kali lebih jauh dari matahari daripada Neptunus. 1 tahun di sana bisa berlangsung antara 10.000 hingga 20.000 tahun Bumi. Sebagai perbandingan, 1 tahun di Neptunus berlangsung selama 165 tahun Bumi. Objek sebesar ini yang bergerak di luar Neptunus bisa menjelaskan orbit yang tidak biasa dari objek-objek kecil di sabuk Kuiper. Sabuk Kuiper adalah area di tata surya kita yang berada di luar Neptunus dan orbitnya. Dan kemungkinan besar ada banyak asteroid, komet, serta benda-benda kecil lainnya di sana yang sebagian besar tersusun dari es. Ada planet hipotetis lain yang bernama Nibiru. Masih ingat rumor soal kiamat pada tahun 2012? Salah satu skenario yang populer adalah Nibiru akan menabrak planet tempat tinggal kita di akhir tahun itu. Tentu saja itu tidak terjadi. Kita masih baik-baik saja, tapi ide soal Nibiru tampak menarik. Ceritanya dimulai pada tahun 1970-an, ketika seorang pria bernama Zecharia Sitchin menyebut Nibiru dalam bukunya The 12th Planet dan menyatakan planet ini mengelilingi matahari setiap 3.600 tahun. Tapi, sebuah planet dengan orbit eksentrik seperti itu mustahil tidak mengganggu planet-planet lain di tata surya kita dengan gravitasinya. Dan jika Nibiru benar-benar mendekati bumi pada tahun 2012, kita seharusnya bisa melihatnya dengan mata telanjang. Beberapa perhitungan sederhana menunjukkan Nibiru seharusnya hampir seterang Mars pada saat paling redup dan lebih terang dari bintang yang paling redup yang bisa dilihat dari perkotaan. Ya, mungkin kita akan lebih beruntung dalam 3.500 tahun ke depan. Pada tahun 2011, sebuah komet yang dinamai Elenin muncul dan banyak orang mengira itu adalah Nibiru. Tapi, ketika melihat komet dan planet melalui teleskop, wujudnya akan berbeda. Komet memiliki koma, yaitu atmosfer gas, serta memiliki ekor, sesuatu yang tidak dimiliki planet. Selain itu, komet ini tidak menabrak bumi. Komet ini berada terlalu dekat dengan matahari dan hancur berkeping-keping. Sisa-sisa komet ini akan terus bergerak menuju bagian luar tata surya selama 12.000 tahun ke depan. TRS-2b adalah planet yang malamnya nggak pernah berakhir. Malam di sini juga nggak kayak malam biasa dengan bintang bersinar di langit yang indah. Di sini gelap gulita dan panas membara. TRS-2b adalah raksasa gas yang ukurannya 1,5 kali lebih besar dari Jupiter dan permukaannya menyerap cahaya lebih baik daripada arang. Planet ini mungkin juga berkilau merah samar karena udaranya yang terbakar dan panas banget. Cantik ya? Di sistem bintang 55 Cancri ada 5 planet, 4 diantaranya raksasa gas yang mirip Jupiter dan Saturnus. Tapi yang kelima ini, atau lebih tepatnya yang pertama, soalnya yang paling dekat dengan bintangnya, beda sama yang lain dan seram. 55 Cancri E dekat banget sama mataharinya sampai setengah permukaan planet ini beneran lautan lava cair. Separuhnya lagi gelap selamanya karena nggak pernah menghadap matahari. Cuma satu sisi dari planet ini yang menghadap bintangnya. Di antara sisi panas dan gelap ini ada zona senja, yakni garis tipis kehampaan yang suram. Kayaknya asik liburan di sana. HD 1897333b. Panjang juga namanya. Ini adalah satu-satunya eksoplanet di orbit bintangnya. Sekilas sih kelihatan cantik. Ada goresan biru dan putih yang membentuk pola cantik di permukaannya. Tapi warna ini ternyata berasal dari partikel silikat keras di atmosfer planet itu. Artinya, di sana terjadi hujan kaca. Tapi parahnya, anginnya mencapai kecepatan 8.700 km per jam atau hampir Mach 7. Sebagai perbandingan, kecepatan angin paling kencang di bumi adalah 408 km per jam, 20 kali lebih lambat. Jadi, kaca itu bergerak secara horizontal pada kecepatan hypersonik, menggores semua yang ada di jalurnya. Nunduk! Sistem berikutnya, aku nggak nyebutin namanya deh ya. Yang ini nih punya 3 eksoplanet yang semuanya pelan-pelan dihancurkan bintangnya sendiri. Kenapa begitu? Karena bintangnya nggak biasa. Bintangnya itu pulsar, yaitu bagian inti yang berputar cepat dari bintang yang meledak. Pulsar ini menciptakan denyut elektromagnetik kuat di beberapa arah saat berputar beberapa ribu kali per detik. Akibatnya, planet yang mengorbit bintang yang sudah mati ini perlahan dilahap dan akhirnya hilang selamanya. Kepler 70,
Nah, ini gampang namanya. Ini adalah bintang Katai biru panas yang meledak menjadi raksasa merah 18 juta tahun lalu. Waktu itu, bintang ini dikelilingi setidaknya 2 planet. Yang paling dekat adalah raksasa gas seperti Jupiter. Namanya adalah Kepler 70b. Planet itu masih ada loh, tapi bintang yang udah terlalu besar tadi melahapnya dan mengubahnya jadi dunia batu yang panas. Sekarang, ini jadi salah satu planet terpanas yang pernah ditemukan. Suhunya aja lebih tinggi daripada permukaan matahari. Beruntung banget kalau selamat di sana, tapi bintang itu lagi menguap dan mungkin bakal hilang nggak lama lagi. WASP-12b adalah salah satu planet paling aneh dan paling menyedihkan. Gravitasi besar bintangnya ditambah planet yang sebagian besarnya gas, bikin bintang itu perlahan melahap planet-planetnya. Waduh, jadi dimakan induknya sendiri. WASP-12b udah berbentuk kayak telur, meregang ke arah matahari yang kejam dan nggak bisa apa-apa dengan kondisinya itu. 10 juta tahun lagi, planet ini akan dilahap juga oleh bintang rakus ini. Hei, kan tadi kamu nanya. Kalau kamu penasaran gimana sih rasanya jalan di atas es dan arang panas sekaligus, Gliese 436b adalah planet yang bisa ngasih contoh jelas. Karena jaraknya dekat banget sama mataharinya, eksoplanet seukuran Neptunus ini punya suhu yang lebih panas dari oven. Tapi, planet ini dilapisi es yang terus terbakar. Es ini jauh lebih padat karena gravitasi besar planet itu. Makanya, esnya tetap padat dan nggak mencair meskipun kondisi di sana ekstrim. Kalau membahas dunia seram, kita harus menyebutkan Venus, saudara kembar bumi yang jahat. Planet kedua dari matahari ini punya atmosfer yang tebal banget dan penuh awan sampai-sampai permukaannya jauh lebih panas dari Merkurius. Erupsi gunung berapi terus terjadi di Venus. Gravitasinya hampir 100 kali lebih kuat dari bumi. Dan awan-awannya bukan mengandung air, tapi asam sulfatnya yang mengembun dan jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan, sehingga menambah keseramannya. Ya, kalau kamu berani atau gila sampai mau nyoba melewati awan-awan itu, kamu tetap nggak bisa lewat juga sih. Angin di sana sama kencangnya dengan hurikan terkuat di bumi. Ini nama panjang buat planet yang sangat-sangat dingin. Meskipun bintang induknya nggak begitu jauh, ini adalah planet Katai merah yang kecil dan dingin. Cahaya dan panas hampir nggak masuk ke planet ini. Suhu di luar sana minus 223 derajat Celcius, yang cuma sedikit lebih hangat dari nol mutlak. Eksoplanet ini gelap, suram, dan dilapisi es abadi yang nggak pernah mencair. Bisa bikin es sirup seumur hidup dong. Tapi kalau punya inti batu, planet ini bisa menghasilkan panas. Jadi mungkin aja di bawah permukaannya yang beku ada makhluk asing yang mengintai. Dimidium, jaraknya sekitar 50 tahun cahaya dari tata surya kita. Berdasarkan beberapa catatan, ini adalah planet yang tidak ramah bagi makhluk hidup apapun. Planet ini terkunci pasang surutnya dengan mataharinya. Artinya, salah satu sisinya selalu menghadap bintang itu, sementara sisi lain enggak. Sisi panasnya bisa mencapai 980 derajat Celcius, dengan angin yang mencapai kecepatan kurang lebih 1000 km per jam. Itu pas lagi musim dingin, tapi nggak tahu juga sih. Meskipun raksasa gas, Dimidium mengandung banyak besi yang meleleh dan menguap ke atmosfer sehingga menciptakan awan. Saat mendingin, semua itu jatuh ke permukaan dalam bentuk hujan besi cair. Oksigen biasanya dianggap sebagai unsur yang membawa kehidupan pada suatu planet, tapi beda sama Osiris. Ilmuwan kaget pas nemu oksigen di planet ini, atau lebih tepatnya di sekelilingnya. Soalnya planet ini 8 kali lebih dekat ke bintang induknya daripada Merkurius ke matahari. Jarak ekstrim ini bikin Osiris jadi wadah hidup yang meleleh. Di sana, semua yang bisa terbakar bakal terbakar. Hal ini juga yang bikin planet ini sebentar banget mengelilingi bintangnya. Setahun di Osiris cuma 3,5 hari di bumi. Atmosfer planet ini terus terhempas dan meleleh karena panas dari mataharinya. Gak bisa dijadiin tempat healing nih. Crowd Exo 3b nggak sepanas dan nggak sedingin planet lain di daftar ini. Tapi planet ini juga seram, bahkan lebih kejam. Raksasa gas ini punya ukuran mirip-mirip Jupiter, tapi 20 kali lebih padat. Nah, hal ini bikin gravitasi Crowd Exo 3b membebani semua yang ada di permukaannya 50 kali lebih besar dari di bumi.
Kalau kamu ke sana, kamu nggak akan selamat karena kamu akan langsung hancur oleh kepadatan atmosfernya. Korot 7b, juga dunia yang kaya oven. Suhu sehari-harinya lebih dari 2200 derajat Celcius. Digabungin sama permukaannya yang berbatu, planet ini punya pemandangan yang mengerikan. Batu di permukaan bergelembung dan mendidih, lalu menguap ke atmosfer. Di sana semua akan mendingin, lalu akhirnya jatuh lagi ke permukaan dalam hujan belerang. Sedihnya, Korot 7b pernah jadi raksasa gas, tapi atmosfernya meleleh karena panas dan yang tersisa cuma intinya yang hangus. 25 tahun cahaya dari bumi di rasi bintang Lyra, ada sebuah bintang muda, Vega. Salah satu yang paling terang dan paling terkenal. Masa bintang ini 2 kali lipatnya matahari kita. Begitu cerahnya, Vega bahkan masih terlihat saat senja, ketika bintang lain menghilang dari langit. Meski terkenal, astronom belum pernah melihat satupun planet mengorbit Vega. Tapi tidak lagi. Para peneliti telah mengamati Vega selama 1 dekade dan mereka melihat sinyal aneh. Mungkin ini planet pertama Vega yang kita tahu. Jika memang ada, mungkin ini adalah tempat yang luar biasa. Planet ini mungkin mengorbit begitu dekat dengan Vega, sampai 1 hari di sana setara 2,5 hari di bumi. Planet ini mungkin seukuran Neptunus. Raksasa es ini 4 kali lebih luas dari bumi, atau bahkan sebesar Jupiter. Tapi hal paling mengesankan dari planet potensial ini adalah suhunya. Planet ini bisa menjadi dunia kedua terpanas yang diketahui para ilmuwan. Di permukaan, suhunya dapat mencapai 3000 derajat Celcius. Sebagai perbandingan, suhu permukaan planet terpanas di tata surya, Venus, tidak sampai di atas 480 derajat Celcius. Satu-satunya yang lebih panas mungkin adalah Kelt 9b. Suhu di eksoplanet ini selalu di atas 4300. Lagi pula, planet potensial ini pasti lebih dekat ke Vega dibanding Merkurius di tata surya kita ke matahari. Hasilnya, ukuran planet ini mungkin raksasa dan mengembang mirip balon. Logam pun akan meleleh akibat panas atmosfernya. Sayangnya, keberadaan planet panas ini belum terkonfirmasi. Menurut para astronom, cara termudah membuktikannya adalah dengan melihat cahaya yang dipancarkan planet unik ini. Dan selagi membahas planet, apa ada dunia di luar sana yang mirip bumi? Para astronom telah menemukan dan mengonfirmasi lebih dari 4.000 eksoplanet. Tapi tentu masih ada ribuan kandidat yang menunggu giliran untuk ditemukan. Yang pasti, tidak semua planet ini mirip bumi kita. Tapi ada beberapa. Contohnya, Gliese 667 cc. Jarak planet ini dan bumi hanya 22 tahun cahaya. Para ilmuwan belum yakin apakah planet ini berbatu, tapi mereka tahu planet ini 4 kali lebih besar dibanding bumi. Bintang Gliese 667 cc adalah katai merah, jadi suhunya di bawah matahari kita. Oleh karena itu, eksoplanet ini mungkin berada di zona layak huni bintangnya, tapi teori ini belum dipastikan. Planet seperti bumi itu mungkin bergerak terlalu dekat dengan bintangnya sehingga terus-menerus terpanggang apinya. Kepler 22b lebih jauh lagi dibanding planet yang barusan. Kalau ingin ke sana, kamu harus menempuh perjalanan 600 tahun cahaya. Dunia ini yang 2 kali lipat lebih besar dari bumi, terletak di zona layak huni bintangnya. Tapi masih belum jelas apakah planet ini berupa cairan, gas, atau berbatu. Kepler 69c hampir 70% lebih besar dari planet kita dan letaknya amat sangat jauh, 2700 tahun cahaya. Kamu butuh 54 juta tahun untuk menempuh jarak ini naik pesawat luar angkasa modern. Penelitian belum tahu Kepler 69c terbuat dari apa, tapi menurut mereka, planet ini ada di zona layak huni. Dalam skala tata surya kita, letaknya seperti Venus. Tapi karena kecerahan bintangnya cuma 80% ya matahari, planet itu seharusnya tidak terpengaruh oleh panas bintangnya. Kepler 452b adalah planet paling mirip bumi yang telah ditemukan astronom sejauh ini. Letaknya 1400 tahun cahaya dari planet kita. Bintangnya sangat mirip matahari kita. Planet ini berputar di zona layak huni dan ukurannya 1,5 kali lipat bumi. Menurut para ilmuwan, Kepler 452b mungkin adalah planet berbatu.
Apa salah satu dari planet-planet selain bumi ini mampu menampung kehidupan? Ada 24 planet super berpotensi layak huni, dan salah satu darinya memenuhi bukan satu, melainkan 2 kriteria dari para astronom. KOI 5715.01 sudah berumur 5,5 miliar tahun dan sekitar 2 kali ukuran bumi. Planet ini mengorbit Katai Oranye yang jaraknya sekitar 3.000 tahun cahaya dari planet kita. Suhu permukaannya mungkin 2 derajat lebih dingin dibanding bumi. Tapi karena atmosfernya menyekap panas lebih baik, tempat ini sangat layak huni. Planet layak huni lainnya adalah KOI 5554.01. Planet ini agak lebih tua daripada planet kita, yaitu 6,5 miliar tahun dibanding 4,5 miliar tahun. Ukuran eksoplanet ini mungkin setara bumi dan mengorbit bintang Katai Kuning. Suhu rata-rata di permukaannya adalah 27 derajat Celcius. Apa saja planet yang terlihat dari bumi? Merkurius adalah yang terdekat ke matahari di tata surya kita. Tapi karena begitu dekat dengan matahari, kita hanya bisa melihatnya setelah matahari terbit di pagi hari dan saat senja. Dari dekat, tempat ini mirip bulan yang kita kenal. Planet ini tidak beratmosfer dan suhu di permukaannya ekstrim, yaitu 427 saat siang dan minus 179 di malam hari. Venus adalah objek langit paling terang kedua setelah bulan dan merupakan salah satu tetangga terdekat planet kita. Venus juga yang paling mirip dengan bumi dari segi gravitasi, ukuran, massa, dan kepadatan rata-rata. Sayangnya, kita tak akan bisa melihat permukaan Venus dari bumi. Lapisan awan yang tebal menyelimuti planet ini. Jupiter bisa menjadi objek ketiga atau keempat paling terang di langit. Semua tergantung Mars, yang kadang bersinar lebih terang daripada Jupiter. Kita bisa melihat Jupiter dengan baik saat musim kemarau. Fitur planet gas raksasa yang paling terkenal ini adalah titik merah besarnya, yaitu badai besar yang telah bergelora di permukaannya selama berabad-abad. Meski planet terbesar di tata surya ini terlihat mirip bola padat, kamu tak akan bisa mendarat di permukaannya. Sebagian besar Jupiter terbentuk dari gas, seperti helium dan hidrogen. Saturnus adalah planet terbesar kedua di tata surya dan terakhir dari kelima planet yang dapat terlihat dari bumi dengan mata telanjang. Saturnus sangat jauh dari bumi, tapi cincin uniknya membantumu mengenali planet kolosal ini dengan cepat. Sayangnya, fitur terkenal Saturnus ini hanya terlihat lewat teleskop. Bukan cuma itu, lebih dari 700 bumi bisa muat di dalam Saturnus. Pada saat yang sama, densitas gas raksasa ini hanya 1/8 bumi, sehingga massa Saturnus hanya 95 kali lebih besar daripada planet kita. Di tata surya, planet mana yang lebih dekat satu sama lain? Para astronom meyakini Merkurius adalah yang paling dekat dengan kita dibanding planet lain di tata surya. Mengejutkan sekali, sebab bagaimana dengan Venus? Venus mengorbit matahari di antara Merkurius dan bumi. Jadi, bukankah seharusnya lebih dekat? Venus memang lumayan dekat, tapi hanya untuk waktu yang sangat singkat dalam orbitnya. Sementara sisanya terbilang jauh. Sementara orbit Merkurius tidak membuatnya bergerak terlalu jauh dari matahari sehingga lebih dekat ke bumi. Prinsip yang sama juga berlaku pada planet lain. Bahkan si gas raksasa Neptunus lebih jauh dari Uranus dibanding dari Merkurius. Seringnya dua planet besar ini berada di sisi berlawanan dari tata surya. Satelit mereka terkadang saling mendekat, tapi ini sangat jarang terjadi. Bagaimana dengan planet di luar tata surya? Para astronom baru-baru ini menemukan dua dunia yang mengorbit bintang yang sama. Orbit keduanya sering begitu dekat, hingga planet-planet itu terlihat mirip bulan purnama besar dari masing-masing permukaannya. Itu terjadi setiap 97 hari di bumi. Jarak keduanya sekitar 1.200 tahun cahaya dari bumi. Komposisi dan ukurannya berbeda, tapi jarak di antara keduanya hanya 2 juta kilometer. Itu 5 kali jarak antara bumi dan bulan, serta lebih dekat dibanding pasangan planet lain yang diketahui astronom. Salah satu planet yang baru ditemukan punya ukuran 4 kali lebih besar dari bumi kita dan kemungkinan berbatu.
Sementara yang lainnya adalah planet gas seukuran Neptunus dan hampir 8 kali lipat ukuran bumi. Para ilmuwan belum tahu kenapa objek luar angkasa dengan perbedaan jauh ini bisa berada di orbit yang sama. Bulan September tahun 1977, kamu lagi mainin salah satu konsol video game pertama yang dirilis di Amerika Utara. Kamu melangkah keluar dan melihat semua tetanggamu menantikan Voyager 1 diluncurkan. Hari ini super cerah, jadi kamu sedikit menyipitkan mata untuk melihat apa yang terjadi. Kamu tinggal di perumahan, tepat di luar stasiun peluncuran. Kamu mengambil camilan dan menonton Voyager lepas landas ke luar angkasa. Saking terkesannya, kamu memutuskan untuk mendedikasikan karirmu untuk bekerja di NASA. 35 tahun kemudian, kamu kini seorang pegawai senior NASA yang berspesialisasi dalam Voyager 1. Ini tahun 2012, dan kamu sedang duduk di ruang kontrol bersama semua kolegamu. Semua orang menatap layar komputer untuk memantau Voyager. Kamu duduk di atas, memantau semuanya dari sana, dan memastikan segala sistemnya aman. Hari ini istimewa, sebab Voyager 1 akan keluar dari heliosfer, yakni istilah sains untuk kulit luar tata surya kita. Ini adalah gelembung luar angkasa yang dipengaruhi angin surya yang berasal dari matahari. Pada tahun 2021, jarak Voyager 1 dari bumi mencapai 22,5 miliar kilometer, yang setara dengan 153 unit astronomi dari matahari. 1 unit astronomi sama dengan jarak antara matahari dan bumi. Voyager 1 awalnya ditujukan untuk terbang melewati Uranus, Saturnus, dan Jupiter, melompat-lompat dari satu planet ke planet lainnya menggunakan tarikan gravitasi. Semua orang tidak sabar menantikan Voyager 1 keluar dari heliosfer. 3, 2, 1, dan Voyager 1 resmi keluar. Semua sistemnya normal dan bekerja dengan baik. Kamu memuji timmu atas kinerjanya yang luar biasa. Meski Voyager 1 sudah sampai sejauh ini, masih ada banyak hal yang perlu dijelajahi di luar angkasa. Dahulu, kamu hanyalah anak remaja yang menonton peluncuran Voyager 1 di dekat rumahmu. Dan kini, kamu adalah orang yang bertanggung jawab atas operasinya. 9 tahun kemudian, sejak Voyager 1 meninggalkan heliosfer, kamu memeriksa kondisinya dengan rutin, memastikan semua sistem dan fungsinya lancar. Voyager 1 telah mengirim pengukuran luas media antar bintang, yaitu area yang ada di antara bintang-bintang galaksi kita yang terdiri dari material terionisasi. Pada dasarnya, terionisasi adalah versi sederhana dari molekul atau zat. Media antar bintang adalah plasma yang terisi listrik atau plasma terionisasi yang sangat tidak stabil, ibarat perubahan dari badai petir ke hujan tenang dalam hitungan detik. Plasma di sana berbeda dari plasma yang ada di bumi, sehingga sulit disaring. Ada sekitar 0,06 atom per 16 cm kubiknya di media antar bintang. Udara yang kita hirup di bumi punya miliaran atom. Dengan mengukur plasma di media antar bintang, kita dapat lebih memahami perilaku dan struktur bahan kimia dan gas di sana. Mungkin saja oksigen yang kita kenal dan cintai di bumi berbeda dari yang ada di luar sana. Salah satu tugas utamamu adalah mempelajari lebih lanjut bagaimana interaksi angin surya dari matahari dan media antar bintang untuk menciptakan heliosfer. Jadi, setelah melakukan pemeriksaan rutin dan pemeliharaan lain untuk Voyager 1 dari ruang kontrol, kamu melihat hal aneh dari layar. Kamu duduk di depan komputer, mengolah sejumlah getaran plasma dan mengubahnya menjadi file audio sekitar 3 kHz. Kamu mengklik, lantas mendengar dengungan halus yang mengerikan. Kamu dan timmu terkejut mendengar getaran yang terjadi pada frekuensi sekecil ini. Mengingat luasnya luar angkasa, sesuatu seperti ini mungkin berarti ada kehidupan di planet lain. Semua orang di tempat kerjamu bergegas ke ruang kontrol untuk mendengarkan suara dari luar angkasa itu. Suaranya monoton dan samar, tapi pasti datang dari luar heliosfer. Kamu mengolah angkanya berulang kali untuk memastikan ini bukan kebetulan, tapi semuanya tepat. Kamu memastikan timmu tidak membocorkannya kepada siapapun di luar sampai semua diketahui dengan jelas. Kamu jadi makin serius dan mencoba menangkap suara itu lagi, dan suara itu tetap ada. Kamu tidak bisa tidur karena memikirkan apa yang bisa menghasilkan dengungan ini. Beberapa hari berlalu, dan suaranya muncul dengan konsisten. Jika ada kehidupan di luar sana yang mencoba berkomunikasi denganmu, mereka pasti akan mengatakan sesuatu yang bisa diuraikan. Kamu menganalisis file audio ini sekali lagi, mencoba melihat apakah ada bahasa fonetik yang tidak kamu kenali. Kamu menelepon seorang ahli bahasa untuk melihat apa dia bisa menerjemahkannya.
Kamu dan skuad berkumpul, menunggu jawaban dengan tidak sabar. Selang beberapa waktu, dia yakin ada sesuatu di luar sana yang berkomunikasi dengan kita. Tapi satu-satunya cara untuk mencari tahu adalah dengan mengirimkan sesuatu kembali ke sana. Kamu mengatur pertemuan dengan timmu dan mencoba mencari tahu pesan apa yang bisa kalian kirim. Setelah banyak berpikir dan banyak minum kopi, kamu memutuskan mengirimi mereka satu bahasa dalam bahasa Inggris. Who are you? Kamu mengirimkan sinyal melalui Voyager 1 dan menunggu perubahan dengungan ini. Tapi kamu tidak mendapatkan balasan langsung. Mungkin butuh waktu lama untuk merespons. Kamu menunggu semalaman, tapi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu mulai curiga tidak ada apa-apa di luar sana. Untuk beberapa hari ke depan, kamu terus mengirimkan frasa demi mendapatkan balasan. Karena luar angkasa adalah ruang vakum, gelombang suara tidak bisa merambat. Jadi, mengirimkan pesan suara pada pengeras besar takkan ada gunanya. Kamu menemukan sumber dengungan ini dan membidiknya saat mengirim file audio. Setiap hari, kamu mengirimkan file berbeda. Tapi tetap saja, kamu tidak mendengarkan apapun dari mereka selama seminggu. Tampaknya, kehidupan cerdas di dunia yang jauh itu tidak nyata. Area antara sistem bintang di galaksi tidak selalu berupa ruang hampa seutuhnya. Di sanalah terletak media antar bintang. Tempat ini berisi gas, debu, dan sinar kosmik yang merupakan partikel energi. Setelah berbulan-bulan, dengungan yang konstan ini terdeteksi. Kamu masih mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Kamu duduk di sana mengingat waktu ketika Voyager pertama kali diluncurkan. Kamu ingat berlari keluar setelah bermain video game. Kamu tidak bisa melihat dengan baik karena kesilauan sinar matahari. Dan kamu membeku di tempatmu dan tiba-tiba sadar sesuatu. Kamu membaca sejumlah catatan yang kamu buat di masa lalu. Jawabannya ada di depanmu selama ini. Sesekali, matahari mengirimkan ledakan energi yang menyebabkan plasma di ruang antar bintang bergetar. Para ilmuwan bisa mengukur frekuensi gelombang saat plasma bergetar untuk menunjukkan jarak satu sama lain. Dan pada hari ketika dengungan ini dikirim, ada beberapa frekuensi tidak teratur yang datang dari matahari. Jadi, dengungan itu mungkin plasma yang bergetar dengan cara aneh karena suar surya. Tapi getaran tingkat rendah ini bertahan lebih lama dibanding lompatan dan lonjakan cepat. Suaranya lebih samar. Kamu menjalankan tes lagi dan mengetahui bahwa itu bukan bentuk kehidupan cerdas asing yang mencoba berbicara denganmu. Ini adalah getaran kecil yang disebabkan oleh suar surya. Kamu mengabari timmu tentang informasi ini dan semua orang merayakannya. Tapi setelah semua pengujian dan penelitian ini, kamu masih belum tahu kenapa plasma di media antar bintang ini bergetar sedemikian rupa. Jawabannya masih harus menunggu. Tahun 2027, sudah 50 tahun sejak peluncuran Voyager 1. Kini kamu sudah memasuki tahun-tahun seniormu dan baru pensiun dari NASA. Kamu membuat banyak beasiswa dan program bagi kaum muda yang ingin belajar tentang luar angkasa dan sains. Kamu kembali ke ruang kontrol sekali lagi. Tempat kamu berpikir telah menemukan kehidupan cerdas di dunia yang jauh. Lalu kamu teringat semua momen indah yang kamu alami. Kamu berpamitan dengan semua hal, menyadari ini adalah momen-momen terakhir Voyager. Voyager dirancang untuk bertahan sampai 50 tahun. Setelah itu, Voyager hanya akan menjadi objek mengambang di luasnya luar angkasa. Mengetahui bahwa ini adalah objek terjauh dari bumi sangatlah menyenangkan. Tapi sudah waktunya orang lain mengambil tempatmu. Kamu mematikan lampu dan menutup pintu. Voyager berbunyi untuk kali terakhir sebelum terdiam selamanya. Penelitian terkini menyebutkan alam semesta punya kemiripan dengan otak manusia, hanya saja ukurannya jauh lebih besar. Jaringan saraf di dalam otak terdiri dari sekitar 86 miliar neuron, sedangkan alam semesta yang sudah tersingkap punya sekitar 100 miliar galaksi. Struktur galaksi dan sel saraf juga serupa. Keduanya merupakan jaringan rumit yang menghubungkan serat panjang mirip benang. Di masing-masing sistem, seratnya cuma sekitar 30% dari massa total, sedangkan 70%-nya lagi berupa air di dalam otak atau energi gelap di alam semesta. Koneksi antar galaksi dan antar sel saraf ternyata juga sangat mirip. Proses di dalamnya mengikuti prinsip fisika yang sama. Meski begitu, sebagian peneliti mengklaim kemiripan antara otak dan alam semesta cuma terlihat dari luarnya saja.
Otak kita menangkap berbagai detail kecil dan mengaitkannya, hingga akhirnya terbentuklah kesimpulan, sebetulnya otak dan alam semesta ini tidak punya kesamaan layaknya otak adalah miniatur alam semesta. Selama miliaran tahun ke depan, alam semesta bisa saja terus mengembang sampai bintang tidak bisa terlihat lagi. Untuk mengubahnya menjadi lubang hitam, bumi perlu dimampatkan sampai seukuran kelereng. Sedangkan matahari perlu dipadatkan sampai diameternya 6 km. Galaksi ledakan bintang adalah galaksi yang sedang melahirkan sejumlah bintang dalam kecepatan tinggi. Fenomena ini biasanya terjadi setelah dua galaksi saling menyatu. Bumi cuma punya satu satelit alami, sedangkan Jupiter punya sedikitnya 79 satelit. Alam semesta tidak cuma menyuguhkan planet Katai, tapi juga galaksi Katai. Galaksi Katai kita punya 1000 hingga miliaran bintang. Nah, kalau galaksi Bima Sakti kita memiliki 250 sampai 400 miliar bintang. Sejauh 250 juta tahun cahaya dari bumi, terdapat lubang hitam supermasif yang mengeluarkan bunyi paling rendah di seluruh alam semesta. Kekuatannya 1 kuadriliun atau 10 pangkat 15 kali lebih rendah dari suara yang bisa kita tangkap. Planet Keltnane-b berjarak 670 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mirip dengan Jupiter yang sangat panas, ukurannya jumbo, suhunya ekstrim, dan masanya kurang lebih sama dengan Jupiter. Suhu Keltnane-b di siang hari sangat tinggi, hingga bisa mengoyak molekul di dalamnya. Molekul cair yang melayang di angkasa akan membentuk bola. Hal yang sama juga terjadi di orbit rendah bumi. Galaksi Bima Sakti membentang sejauh 105.000 tahun cahaya. Semua planet di tata surya kita muat dimasukkan ke celah antara bumi dan bulan. Malahan sisa celahnya juga masih ada. Lubang hitam bisa melakukan spaghettifikasi saat objek melewati horizon peristiwa. Kemudian tarikan gravitasi lubang hitam akan meregangkan dan menekannya dari arah yang berlawanan. Para astronom mengidentifikasi galaksi pusaran sebagai benda langit pertama yang berbentuk spiral. Lengan panjangnya terdiri dari gas, bintang, dan taburan debu halus. Di bumi, kita cuma bisa mengamati 5% dari seluruh alam semesta. Bintang yang terlalu dekat dengan lubang hitam bisa koyak dengan gaya gravitasinya. Planet raksasa WASP-12b berjarak 1.400 tahun cahaya dari bumi, dan sebagian besarnya terdiri dari gas. Planet ini diprediksi akan hancur karena orbitnya sangat dekat dengan bintang induknya. Dalam waktu sekitar 10 juta tahun lagi, WASP-12b akan ditelan oleh bintang rakus itu. Menurut perkiraan, galaksi Bima Sakti dan Andromeda akan bertabrakan dalam waktu sekitar 4 miliar tahun. Kemudian akan terbentuk galaksi elips raksasa. Enceladus, salah satu satelit mini milik Saturnus, memantulkan cahaya matahari hampir sebanyak 90%. Akibatnya, satelit ini menjadi salah satu objek yang paling terang di seluruh tata surya. Karena tidak banyak menyerap cahaya matahari, suhu di permukaannya juga sangat dingin, bisa mencapai minus 200 derajat Celcius. Gunung tertinggi di tata surya yaitu Olympus Mons di Mars. Tingginya saja 3 kali gunung Everest. Kalau diamati dari puncaknya, lereng Olympus Mons akan tertutup oleh garis lengkung planet. Di tata surya kita, cuma Merkurius dan Venus yang gak punya satelit alami. Para ilmuwan berencana mengirimkan droid ke Mars agar planet ini punya banyak alat berat. Droid tersebut terbuat dari bahan yang lebih kuat agar gravitasi Mars juga makin kuat. Objek di planet merah ini memang 3 kali lebih ringan daripada di bumi. Satelit terbesar Pluto bernama Charon. Ukurannya 2 kali lebih kecil dari si planet Katai. Karena itulah Charon terkenal sebagai satelit terbesar berdasarkan ukuran planet induknya. 3 bola golf mendarat di bulan setelah diluncurkan dalam misi Apollo 14. Menurut para ahli matematika, lubang putih kemungkinan ada, meskipun belum bisa ditemukan. Kalau melihatnya, kita tidak akan bisa memasuki lubang putih dari sisi luar. Meski begitu, cahaya dan berbagai materi akan terpancar keluar. Planet kita berotasi penuh selama 1 hari. Kalau matahari, lain lagi, ukurannya sangat besar sehingga perlu waktu selama 25-35 hari di bumi untuk berotasi penuh.
Bentuk bulan tidak bulat sempurna, tapi menyerupai bentuk telur karena pengaruh gravitasi bumi. Pakaian luar angkasa melindungi astronot dari perubahan suhu ekstrim saat mereka berjalan di ruang angkasa sana. Suhunya bisa berubah dari minus 160 derajat Celcius ke 120 derajat Celcius. Bintang neutron terbentuk dari supernova runtuh. Kemudian bintang ini berotasi dengan sangat cepat, sekitar 60 kali per detik. Tapi kadang kecepatannya bisa naik sampai 600 kali per detik. Pada tahun 2007, para astronom mulai mendeteksi sinyal radio super ringan dan kuat bernama Fast Radio Burst. Sumber sinyal ini berjarak hingga miliaran tahun cahaya. Saat menjelajah ruang angkasa, astronot sering melihat kilatan cahaya. Fenomena ini disebabkan oleh sinar kosmik yang tertangkap oleh saraf optik. Keliling Pluto di ekuatornya sejauh jarak dari Roma ke New York. Saat mendarat di planet GJ504b, kamu akan melihat planet ini bersinar. Jaraknya cuma sejauh 57 tahun cahaya dari bumi. Planet ini memerangkap panas yang telah terbentuk. Warnanya magenta gelap, mirip bunga ceri. Dari semua planet di tata surya, satu hari di Jupiter paling singkat, cuma 9 jam 50 menit. Karena rotasinya yang cepat, bentuk Jupiter tidak bulat sempurna, tapi agak pipih. Venus punya gunung berapi terbanyak di seantero tata surya. Jumlahnya sekitar 1.600-an, tapi kebanyakan sudah tidak aktif. Permukaan Merkurius berlekuk. Saat inti besinya dingin, kerak planetnya menyusut. Akibatnya permukaan Merkurius jadi nggak rata. Pasta nuklir di dalam bintang neutron dipercaya sebagai bahan paling kuat di alam semesta. Pasta neutron ini bisa 10 miliar kali lebih kuat dari baja. Sebagian ilmuwan meyakini lubang hitam gak punya horizon peristiwa atau area yang tidak bisa dilalui kembali. Lubang hitam cuma bisa menjebak objek untuk sementara waktu. Kemudian materi dan energinya akan keluar dalam wujud lain. Di setiap misinya, Apollo perlu 15 pakaian luar angkasa. Masing-masing dari 3 anggota kru utama perlu 3 pakaian. 1 setel untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Ada juga baju cadangan yang dipakai untuk mengantisipasi kalau pakaian penerbangan mereka bermasalah. Nah, masing-masing dari ketiga anggota cadangan punya 2 pakaian luar angkasa. 1 untuk pelatihan dan satunya lagi untuk penerbangan. Menurut perkiraan para ilmuwan, sebagian inti Merkurius masih cair, sehingga planet ini punya medan magnet, meskipun kekuatannya cuma 1%-nya bumi. Di antara planet lain di seluruh tata surya, Mars punya badai debu yang paling kuat. Badai ini bisa bergejolak selama berbulan-bulan tanpa henti. Planet Kepler-16b berjarak 245 tahun cahaya dari bumi. Di sana mataharinya ada 2. Bobotnya sama dengan Saturnus, tapi lebih padat. Astronot perlu waktu sekitar 45 menit untuk memakai pakaian luar angkasa. Setelah itu, mereka menghabiskan waktu 1 jam untuk beradaptasi dengan kondisi baru. Bola api yang melesat itu adalah meteor benderang yang memasuki atmosfer bumi, tapi kemudian meninggalkannya lagi. Triton, salah satu satelit Neptunus, mengorbit planet induknya dengan arah berlawanan. Cuma satelit besar ini yang punya perilaku unik seperti ini. Triton juga terus mendekati Neptunus. Para ahli memperkirakan suatu saat nanti satelit ini akan tertarik oleh gravitasi Neptunus. Kemudian akan menjadi cincin yang melingkari raksasa gasnya. Jarak Haumea ke bumi lebih jauh daripada ke Neptunus. Planet kerdil yang terlihat unik ini mengorbit sabuk Kuiper atau cincin es berbentuk donat yang mengelilingi matahari. Haumea punya 2 bulan, berbentuk lonjong dan berotasi penuh selama 4 jam di bumi. Wah, ini nih objek langit terkeren kita. Planet Katai ini dikelilingi oleh sejumlah cincin yang sangat tipis yang kemungkinan terbentuk oleh tabrakan purba. Periode revolusi Neptunus selama hampir 165 tahun di bumi. Dengan kata lain, sejak ditemukan pada tahun 1846, raksasa gas ini baru mengitari matahari sebanyak 1 kali. Di bulan, besi diawetkan dalam kondisi murni karena tidak ada oksigen. Besi tidak bisa berkarat di sana. Namun, beberapa minggu yang lalu, para ilmuwan menemukan hal tak terduga.
Di wilayah tinggi satelit kita, besi teroksidasi dan benar-benar berkarat. Pada awalnya, temuan ini sangat membingungkan para astronom. Keberadaan karat mungkin berarti orang dapat bernapas setidaknya di area tertentu di bulan. Tapi kemudian penjelasannya muncul. Oksigen mungkin sampai ke batuan tak bernyawa dari bumi. Dengan tidak adanya atmosfer, angin matahari selalu mengenai bulan dan tidak ada yang dapat menghentikannya. Kobaran ini dapat mengambil beberapa oksigen dari lapisan atas atmosfer bumi dan membawanya sampai ke bulan. Molekul kemudian berhenti di titik tertinggi permukaan bulan. Itu akan menjelaskan kenapa logam tidak teroksidasi di jurang dan terutama di bawah permukaan satelit. Selagi kita membahas topik ini, bulan telah lama diyakini terbentuk sebagai hasil dari benturan yang sangat besar dengan bumi. Benda langit seukuran Mars bisa saja mendekati bumi dan membuat sebagian keraknya pecah. Puing-puingnya kemudian membentuk bola rapat yang pada akhirnya menjadi bulan. Tapi ada satu pertanyaan yang mengganggu para ilmuwan. Kerak bumi tidak kaya akan logam. Jadi kenapa bulan memiliki begitu banyak logam di dalamnya? Penelitian terbaru pada dasarnya menangkis teori utama itu. Jadi, pada tahun 2020, kita tidak tahu apa-apa lagi tentang keberadaan tetangga terdekat kita. Namun, ada kabar dari luar angkasa yang lebih jauh. Para astronom dari MIT mencatat sinyal berulang dari jarak 500 juta tahun cahaya. Sinyal itu disebut Fast Radio Burst atau FRB dan biasanya merupakan peristiwa tunggal. Tidak ada yang tahu apa sumbernya, tapi bisa jadi supernova atau semburan energi dari kuasar. Namun, sinyal yang berulang ini cukup menyeramkan karena teratur. Selama 4 hari, peralatan radio menangkap sinyal sepanjang waktu, lalu tiba-tiba berhenti. Tapi setelah 12 hari, pola yang sama dimulai. 4 hari sinyal radio konstan dan 12 hari lagi sunyi. Para astronom berhasil menemukan bahwa sinyal itu berasal dari galaksi yang berjarak 0,5 miliar tahun cahaya dari kita. Tapi penyebabnya belum diketahui. Ini mungkin kuasar yang berputar atau lubang hitam supermasif. Tapi teknologi alien juga tidak menjadi pengecualian. Omong-omong, mungkin ada sekitar 6 miliar planet mirip bumi di galaksi Bima Sakti saja. Data terbaru menunjukkan bahwa setiap bintang kelima yang mirip matahari dapat memiliki setidaknya 1 planet di zona layak huni. Dan bukan sembarang planet. Ingat, planet itu memiliki inti dan permukaan berbatu, serta ukurannya sebanding dengan bumi. Berada di dalam zona layak huni bintangnya, planet seperti itu akan memiliki peluang besar untuk menjadi rumah bagi makhluk hidup, setidaknya mikrob. Dan jika ada miliaran planet ini di galaksi kita, bisa dikatakan bahwa setidaknya salah satu dari planet itu tidak hanya dapat dihuni, tapi sudah dihuni. Sekarang, kalikan ini dengan jumlah galaksi di alam semesta. Juga mengingat banyak di antaranya jauh lebih besar dari Bima Sakti. Ini memberi kita miliaran bintang mirip matahari dan planet mirip bumi. Dan beberapa di antaranya pasti lebih mirip bumi. Salah satu planet semacam itu bisa saja lebih dekat dari yang kamu kira. Venus, saudari jahat bumi, mungkin menjadi rumah bagi kehidupan mikroskopis. Meskipun permukaannya sangat panas dan dibasahi hujan asam dari awan karbon dioksida, mungkin ada sesuatu yang hidup di atmosfernya. Para ilmuwan baru-baru ini menemukan jejak gas fosfina yang dapat dihasilkan mikroorganisme. Dalam jumlah yang sangat kecil, gas ini dapat muncul dari benda non-organik. Tapi teleskop menemukan gas ini dalam jumlah banyak. Penemuan ini sangat mengejutkan karena Venus diyakini tak ramah untuk segala bentuk kehidupan. Namun, kini itu mungkin planet pertama selain bumi yang menjadi rumah bagi makhluk hidup. Mikrob penghasil fosfina mungkin hidup di awan asam dan tak butuh oksigen untuk bertahan hidup. Dunia lain yang menjanjikan tiba-tiba ditemukan saat memeriksa data teleskop ruang angkasa lama. Pada tahun 2018, para astronom menganalisis informasi dari teleskop Kepler dan, seperti biasa, mengabaikan bagian-bagian yang menurut mereka tidak relevan. Tapi 2 tahun kemudian, saat mempelajari data lama ini, para ilmuwan menyadari bahwa satu objek salah diidentifikasi. Ternyata, itu eksoplanet yang berjarak 300 tahun cahaya dari bumi dan sangat mirip sampai dikira kembaran bumi. Kepler 1649c
hanya 6% lebih besar dari bumi dan kemungkinan terdiri dari mineral sama. Planet ini juga menerima cahaya dan energi dari bintangnya sebanyak yang kita terima dari matahari. Satu-satunya masalah untuk saat ini adalah bintang itu bisa terlalu sering berkobar sehingga membuat permukaan planet terlalu panas dan membakar atmosfernya. Namun, belum ada buktinya dan kita bisa memiliki planet yang berpotensi dapat dihuni dan jaraknya dekat dengan bumi. EU Microscopy atau singkatnya EUMIC pada dasarnya adalah tempat lahir sistem bintang baru yang dapat diamati secara langsung. Jaraknya sangat dekat, hanya 32 tahun cahaya dan bintangnya masih sangat muda, sekitar 150 kali lebih muda dari matahari. Dalam skala kosmis, ini seperti bayi baru lahir dan kamu masih dapat melihat awan puing yang berputar di sekitarnya dari saat ia lahir. Namun, rasa penasaran tak berhenti di situ. NASA menambahkan poster yang menampilkan EUMIC ke seri Galaxy of Horrors-nya karena planet yang mengorbit bintang tersebut. EUMIC B sangat dekat dengan mataharinya sehingga mengelilingi hanya dalam 8,5 hari. Karena masih sangat muda, bintang ini sering membuat ulah dan menyebabkan radiasi matahari besar menyerbu planet malang itu. Seperti yang kamu duga, tidak mungkin ada kehidupan dalam kondisi itu. Namun para ilmuwan senang menemukan sistem ini karena menjelaskan terbentuknya bintang dan sistem bintang. Kembali ke bumi sekarang. Perubahan iklim yang kita saksikan kemungkinan besar adalah bagian dari siklus alam. Peneliti dari Universitas California, Santa Cruz, telah menemukan pola variasi iklim bumi, dan itu terlihat seperti musim yang sangat panjang. Terkadang, keadaan ini bisa bertahan selama jutaan tahun, dan semuanya terkait dengan bagaimana posisi bumi relatif terhadap matahari. Musim itu dijuluki Ice House, Cool House, Warm House, dan Hot House, berdasarkan suhu saat itu. Selama 3 juta tahun terakhir, misalnya, planet kita berada dalam kondisi Ice House, karena zaman es terakhir belum lama ini. Tapi tindakan manusia yang menambah efek rumah kaca telah mendorong kondisi iklim ke warm house jauh lebih cepat daripada yang akan terjadi tanpa kita. Ketika akhirnya tiba, suhu keseluruhan bumi akan naik ke angka tropis, sesuai yang belum pernah dilihat planet ini selama lebih dari 50 juta tahun. Itu luar biasa. Air di bumi sebenarnya adalah teka-teki yang diselimuti misteri dan dipenuhi tanda tanya. Teori yang paling populer adalah air dibawa ke bumi oleh komet es dan asteroid yang tidak hanya meninggalkan kawah besar, tapi juga zat cair yang membuat kita bisa berkembang. Tapi, sekarang ada kemajuan baru yang menyatakan teori lain. Di ruang angkasa ada banyak sekali materi organik, dan dalam kondisi tertentu, ia bisa menghasilkan begitu banyak air sehingga cukup untuk mengisi lautan kita ribuan kali lipat. Para peneliti melakukan percobaan memanaskan materi organik ini dan memperoleh air serta minyak yang jernih. Jika ini dikonfirmasi dalam penelitian selanjutnya, itu bisa berarti minyak muncul di bumi tidak hanya berkat sisa-sisa fosil makhluk hidup, tapi juga dari luar angkasa. Ingat asteroid besar yang menyebabkan kepunahan dinosaurus? Saat itu aku belum ada, tapi para ilmuwan mengatakan itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Setidaknya, satu kepunahan massal mungkin disebabkan oleh ledakan supernova yang sangat jauh dari planet kita. Sebuah ledakan bintang sekuat yang bisa kamu bayangkan menerangi bumi lebih terang dari matahari kelak. Dan tak lama kemudian, sinar UV dan kosmisnya mencapai lapisan ozon planet kita. Pada saat itu, tutup pelindung bumi terbakar habis, dan segala sesuatu yang ada di bawahnya menderita konsekuensinya. Bumi butuh ratusan ribu tahun untuk pulih dari serangan gencar itu. Dan jika itu terjadi lagi, dan itu mungkin, kita tidak akan dapat bertahan. Untungnya, peristiwa terdekat seperti ini adalah ledakan Betelgeuse. Dan bintang itu terlalu jauh dari kita untuk menimbulkan bahaya serius.